2 The Voice of Love masih di Family Magazine ya, bersama Ibu Christine. Silakan Bu Christine. Iya, saya lanjutkan ya. Jadi kebenaran yang berikutnya tentang kemerdekaan. Apa kata firman Tuhan? Roma 6 ayat 22. Roma pasal yang ke-6 ayat 22. Roma 6 ayat 6 ke-22. Itu Korintus, Roma ya dia. Oke. Roma 6 Ayat ke-22. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Yes, ya. Akhir dari perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dengan menghidupi kebenaran, ternyata hidup yang kekal. Dan saya percaya ini semua cita-cita kita ya, hidup yang kekal. Kekalnya itu hidup gitu loh, bukan mati kekal, bukan gitu ya. Hidup kekal. Hidup kekal berarti dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, dari ayat ini kita memahami bahwa kemerdekaan itu, kita hidup di dalam kemerdekaan ini, hidup merdeka itu adalah sebuah proses, nggak bisa kita hanya berhenti sampai di satu titik sudah merdeka, selesai sudah ya, dan aku boleh hidup bebas, enggak. Tetapi ternyata hidup merdeka itu adalah sebuah proses. Sampai kapan? Sampai Tuhan panggil pulang ya. Nah, proses apa di situ? Proses hidup menghormati Allah, proses hidup mengerjakan kebenaran yang membawa kita bisa menghasilkan buah-buah dari kebenaran itu ya, yang terus akan menguduskan kita sampai pada kesudahannya kita memperoleh anugerah kehidupan yang kekal. Jadi kalau Tuhan nyatakan ini buat kita, bagaimana kita benar-benar sudah merdeka, artinya Tuhan itu ingin kita terus menyadari kalau kamu itu benar-benar sudah merdeka, hiduplah sebagai orang yang merdeka. Kamu punya kekuatan, kamu punya kuasa untuk kamu menentukan ya, apa yang akan kamu pilih, hidup yang seperti apa yang kamu akan harus pilih. Nah, Tuhan juga memberikan arahan untuk jangan mau lagi dikenakan oleh kuk perhambaan dalam bentuk apapun. Yang berikutnya diingetin lagi bahwa ini semua adalah proses ya, proses. Mungkin kita berpikir bahwa satu area ini saya kok bisa sudah merdeka ya, di area yang belum, yang lain kok belum gitu ya. Teruslah berjuang, teruslah kita mengerjakannya, karena ini sebuah proses. Hidup merdeka itu adalah proses sampai mencapai targetnya. Apa itu? Pengudusan untuk kita hidup dalam kekekalan bersama-sama dengan Tuhan. Di sini artinya hidup sebagai orang merdeka itu dalam segala hal ya, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, yang kita lakukan, kaitkan, pertimbangkan dengan resiko kekal. Nah, ini artinya Roma 6 ayat 22. Jadi segala hal dalam hidup kita ini, apa yang kita pilih, mau ngomong kayak apa, mau mikir kayak apa, mau bertindak kayak apa, kaitkan, pertimbangkan dengan risiko kekalnya. Kalau ucapan kita ini, kan orang merdeka, mau ngomong apa aja kan terserah gue gitu ya, terserah saya. Pertimbangkan risiko kekalnya ya. Resiko kekal adalah apakah ucapan saya ini membawa saya ke neraka atau ucapan saya ini membawa saya kekal bersama dengan Tuhan. Nah, itu yang harusnya jadi apa ya, pertimbangan kita setiap saat loh. Setiap saat mau melakukan sesuatu, jangan karena emosi gitu ya, lalu kita sudah mau lakukan apa aja, mau omong apa aja. Nah, itu berarti kita jadi bukan orang merdeka, kita sedang terjajah itu.
Terjajah oleh apa? Terjajah oleh emosi kita, terjajah oleh ego kita, terjajah oleh hawa nafsu kita. Ya akhirnya ngomong gak karuan, ambil tindakan gak karuan. Kita lupa mengkaitkannya dengan risiko kekal. Makanya Tuhan itu selalu mengajak kita itu down to earth kok, nginjek bumi, menyadari, lihat realitanya gitu loh, menyadari, benar-benar melakukan segala sesuatu itu dengan kesadaran. Karena kalau dengan kesadaran kita baru bisa berhati-hati. Jangan biarkan diri kita ini dikendalikan oleh apapun juga, karena kita ini orang merdeka. Termasuk jangan izinkan diri kita dikendalikan oleh ego kita, emosi kita ya, hawa nafsu kita, ambisi kita, ataupun dikendalikan oleh segala hal di luar kita, segala aspek di luar kita yang membawa kita itu tidak lagi bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang terakhir Yohanes 8 ayat 32 kita diteguhkan. Yohanes 8 ayat ke-32, demikian firman Tuhan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yes, kebenaran yang mana? Kebenaran yang berkata bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus dan kita benar-benar merdeka. Itu yang pertama. Itu kebenaran yang harusnya benar-benar ya memerdekakan kita. Dan yang kedua, kebenaran yang mana? Kebenaran firman Tuhan yang menuntun kita hari demi hari. Tuhan Yesusnya mungkin secara fisik sudah tidak bersama dengan kita, tetapi Dia ada di dalam firman-Nya. Dia ada rohnya ya, Roh Kudus itu ada diberikan tinggal di dalam kita, terus menyertai kita, terus ngingetin kita, terus menopang kita, terus membawa kita, memberikan guidance kepada kita untuk tetap hidup menjaga kemerdekaan ini, menjaga hidup untuk tetap hidup merdeka secara benar, tidak lagi mau dikenakan kendali oleh apapun dan siapapun. Saya ambil contoh begini ya, secara umum saja, secara garis besar. Kalau kita masih ada rasa kecewa, kita mungkin jadi orang yang gampang kecewa ya. Sebetulnya ini kita analisa sama-sama. Kenapa kok kita tuh gampang kecewa? Ya karena kita terlalu banyak standar yang kita bikin sendiri ya. Kita kecewa itu bukan karena seseorang sebetulnya, tapi kita kecewa itu karena standar yang kita buat sendiri. Nah, standar yang kita bikin sendiri ini asalnya dari mana? Bisa jadi dari ambisi kita. Saya ambil contoh satu dah, dari ambisi kita. Kalau standar yang kita buat ini dari ambisi kita, kemudian tidak bisa diikuti oleh orang lain, ya, kita hasilnya adalah kecewa. Yang pertama, tanpa sadar kita sudah memaksakan kehendak kita. Itu yang membuat kita kecewa kan. Lalu yang kedua, kita nggak menghargai orang lain, kita nggak menghargai kebebasan orang lain, kita nggak menghargai orang lain itu artinya juga di dalamnya memahami kelemahan, memahami keberadaan orang tersebut. Ya, ini yang kedua. Lalu ini juga membuat kita kecewa. Harusnya gitu kan, kita selalu ngomongnya kan gitu. Mestine, harusnya, kudune gitu. Dia ngerti, dia bisa, dia ini kan, itu pikiran elu gitu. Itu kan standar elu itu kan harapan-harapan yang kamu buat sendiri tanpa kamu memperhitungkan bagaimana orang tersebut, apakah dia mampu gitu ya mengikuti gerakmu, mengikuti ambisimu kan gitu. Nah, akhirnya membuat kita kecewa. Lalu setelah itu karena kita kecewa, akhirnya muncul ya yang namanya hati kecewa ini kan. Kalau aku sudah kecewa sama seseorang, ada rasa benci nggak sih? Jujur aja, benci. Karena apa? Ada benih-benih kebencian itu. Karena kok dia nggak bisa sih mengikuti apa yang saya mau, kan gitu ya. Ada benih-benih kebencian. Yang semuanya ini loh karena ambisi kita. Ambisi itu bukan hanya soal bisnis atau apapun ya, tapi
keinginan yang kita paksakan itu aja sudah tanpa sadar kita ini sudah digerakkan sama ambisi. Nah, kita ini ternyata dalam kondisi yang kayak begitu itu kita ini bukan orang merdeka. Karena kita dikendalikan oleh apa? Ambisi kita yang membuat kita kecewa. Dan kalau kita kecewa, kita menekan orang lain, kan gitu ya. Kalau kita dikendalikan oleh ambisi kita kecewa, orang lain tertekan. Orang lain itu terbebani. Karena ambisi itu kita memaksakan kehendak. Satu sisi, kita coba renungkan. Kita bukan orang merdeka karena kita sedang dikendalikan sesuatu. Apa itu? Ambisi. Ya. Dan waktu kita kecewa, itu pun kita bukan orang merdeka karena kita terpengaruh oleh apa yang orang lain lakukan terhadap kita. Jadi kita berpikir bahwa kalau merdeka itu kita bebas mau ngapain aja. Tapi tanpa kita sadari, justru kita sedang dikendalikan oleh ambisi kita dan kita sedang dipengaruhi oleh kelemahan atau kegagalan orang yang kita harapkan. Nah, ini namanya kita bukan orang merdeka. Jadi kalau orang merdeka, yuk kita simpulkan sama-sama. Berarti kalau orang merdeka itu harusnya dia tidak mudah kecewa gitu ya. Kalau kita mungkin seketika ya shock gitu, waduh kok gini ya. Nah, itu normal, manusiawi. Seketika, hitungannya detik. Tapi what next? Bagaimana detik-detik berikutnya, menit-menit berikutnya? Itu sudah merupakan keputusan kita. Kita dikendalikan oleh atau kita dipengaruhi oleh kelemahan kegagalannya sehingga membuat kita kecewa, dan berarti kita ini sedang dikendalikan oleh ambisi kita memaksakan apa yang menjadi standar kita kepada orang tersebut. Atau kita cepat nyadar, enggak, aku nggak mau kecewa. Kenapa? Ya karena aku nggak mau dikendalikan oleh ambisiku, dan aku nggak mau dikendalikan oleh kegagalan dan kelemahan orang tersebut. Ya, mungkin dengan contoh ini kita akan lebih jelas ya memahami makna kemerdekaan itu yang menurut harapan Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, di sini saya ada Ibu Lauren bersama saya yang juga akan berbagi karena mengalami gitu ya, mengalami yang namanya dulu tidak merdeka itu seperti apa, sekarang setelah mengerti dan mengerti bahwa melalui Yesus Kristus benar-benar dimerdekakan, itu seperti apa. Baik, tapi kita terima telepon dulu Bu ya. Oke. Saya Silakan ambil ini dulu pakai. kalau gitu. Oke, boleh dipakai juga untuk bisa mendengarkan suara pendengar. Iya. Oke, shalom. Shalom. Halo. Shalom. Halo. Atau kepencet. Oke, coba. Oke, silakan ya. Kekasih Tuhan, Anda yang mau saat ini mau bergabung, ya mungkin mau sharing, ditanyakan waktu kebersamaan kita hingga pukul 11 siang di line telepon 031 5046.000, SMS dan juga WhatsApp-nya di 081333060000. Baik, kalau gitu sambil menanti kita akan langsung ke Bu Lauren ya. Oke, shalom Bu Lauren. Shalom. Nah, merdeka Ibu. Merdeka. Oke, bagaimana pendapat Ibu Lauren tentang arti sebuah merdeka, dan bisa nggak sih, ada nggak yang mau dibagi di pagi hari tentang merdeka? Ya, shalom semua pendengar setia Sangkakala. Saya akan membagikan sedikit tentang kemerdekaan yang saya rasakan bahwa arti merdeka ini setelah kita mendengar dari Bu Christine tentang arti merdeka ini, ternyata memang benar-benar memerdekakan kita. Kalau saya flashback kembali pada yang lalu, saya merasa ya
saya merasa sudah menjadi orang yang merdeka ketika saya itu bebas untuk berpikir dan melakukan sesuatu yang menurut saya benar. Contohnya, dalam saya mengatur sebagai ibu rumah tangga, bekerja, saya mengaturnya itu sedemikian untuk kebaikan anak-anak saya menurut saya, dan itu saya rasakan bahwa dalam pikiran saya ini sudah merdeka karena saya bebas untuk mengaturnya. Saya bebas untuk membuat sesuatu yang menurut pandangan saya betul untuk anak-anak saya. Saya bebas untuk bekerja yang menurut saya ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab. Tetapi di dalam pelaksanaannya ternyata saya ini sebagai penjajah. Bukan merdeka, tetapi saya menjajah. Dalam arti saya juga membuat orang lain ini untuk tidak merdeka. Saya menginginkan anak saya untuk bisa seperti ini. Saya tanpa sadar saya memaksakan keinginan saya. Itu artinya bahwa tadi dijelaskan karena ada ambisi di dalamnya. Dan itu saya tidak menyadari. Saya berpikir bahwa itu adalah satu keinginan yang betul. Ternyata keinginan-keinginan kita ini bisa membuat orang lain ini terjajah bila kita tidak cocokkan dengan kebenaran firman Tuhan. Keinginan-keinginan kita ini biasanya selalu ketika kita ini belum merdeka, keinginan-keinginan kita ini selalu bersifat adalah keinginan yang memuaskan kepada kedagingan. Kita merasa benar kalau menginginkan anak ini untuk menjadi orang yang pintar, sukses, memang itu tidak salah. Tetapi di dalamnya itu ada satu ambisi, yang kuat, di mana itu untuk kepuasan daging. Nah, kalau sesuatu itu untuk kepuasan daging, pasti kita melakukannya juga dengan daging. Nah, tanpa sadar kita pun menjadi seorang yang penjajah. Kita mengatakan kita ini merdeka, bebas untuk mengatur, tapi ternyata cara mengatur kita ini membuat orang lain terjajah. Jadi memang merdeka dalam pengertian yang dulu di dalam pikiran saya ini adalah merdeka yang salah. Tapi setelah kami dibimbing, diberikan satu kebenaran firman Tuhan tentang arti kemerdekaan, di situ ya ini yang dikatakan memang kita merasakan arti kemerdekaan. Jadi di mana kita setiap hari itu ada damai sejahtera, meskipun saat ini memang masih ada perjuangan-perjuangan yang harus dilakukan, karena memang di satu area mungkin merdeka, di area lain masih ada yang perlu proses ya. Tetapi ini sangat membantu sekali buat kita, karena ketika kita itu merdeka, di situ ada damai sejahtera. Dulu kita merasa merdeka, tapi setiap hari kita dihadapkan pada situasi hati ini berkecamuk setiap hari. Karena apa? Apa yang kita inginkan seringkali tidak sesuai. Pada kenyataannya memang seperti itu kan. Ketika kita menginginkan sesuatu daging, sedangkan memang di alam nyata ini semuanya tidak bisa seperti itu. Jadi yang kita katakan merdeka itu memang tidak cocok, karena di dalamnya itu ternyata masih banyak sekali kita ini terjajah oleh keinginan, hawa nafsu, ego, dan satu keinginan aja itu bisa menjajah banyak area, apalagi dengan banyak keinginan yang setiap hari itu kita punya kemauan dan keinginan. Sebagai pekerja, tentu keinginannya itu dikuasai oleh ambisi, kejar target. Ya apa caranya? Akhirnya menghalalkan segala cara untuk mencapainya. Sebagai ibu rumah tangga, pengen tampil yang sempurna, tetapi ingin dihargai, karena nggak merdeka di dalam penghargaan kita, penerimaan kita ini bagaimana. Ya itu setiap hari itu
sangat bermasalah dalam kita. Ketika kita bisa keluar, ya kita ambil nafas merdeka. Yang pada kenyataannya merdeka itu yang kita rasakan itu ada merdeka yang salah. Oke, baik. Ini mungkin sembari kita baca pertanyaan ya, Bu. Oh, ya. Mungkin Bu Laura juga bisa bagi cerita nih ya. Oke, Shalom Bu, saya Ibu NN. Terima kasih untuk pagi hari ini. Saya mau tanya, berbicara tentang merdeka masa lalu. Nah, kalau berbicara tentang melupakan, itu memang kita nggak bisa melupakan karena kita punya ingatan ya, bukan hilang ingatan gitu. Nah, kalau berbicara tentang merdeka masa lalu, saat kita mungkin kedepannya dipertemukan dengan sebuah situasi atau melihat kejadian yang sama, bagaimana sikap kita? Apa yang kita lakukan? Ya, merdeka dari masa lalu maksudnya itu mengalami kembali atau bagaimana? Mungkin Melihat, bisa hanya melihat atau melihat. Oh, melihat. Jadi Oke, traumatik ya. mungkin gitu ya. Oh, ya dalam bentuk trauma ya. Oke, kita akan kembalikan kepada kalau bahasanya itu gini, kita kembalikan kepada kasih Tuhan gitu ya. Pada saat kita, kalau tadi dikatakan bahwa dulu pernah terjadi, lupa enggak, itu pasti karena itu sudah jadi sejarah hidup kita ya. Tetapi kan berarti sekarang itu pertanyaan pentingnya ya tentang yang dulu itu sudah sembuh apa belum gitu. Ya kan? Kalau tentang yang dahulu itu sudah sembuh, berarti kita bisa lihat sembuhnya karena apa. Saya percaya kita itu cuma bisa sembuh karena kasih Tuhan. Yes. Amin ya. Nggak bisa. Kita itu sebelum kita bertemu dengan kasih Tuhan, bertemu dengan kebenaran yang memulihkan kita, nggak mungkin kita itu bisa sembuh sembuh secara total gitu ya. Nah, kalau sudah sembuh secara total, kemudian kita melihat lagi kondisinya, harusnya dengan kebenaran yang sama, dengan apa yang kita sudah pernah alami bersama Tuhan sebelumnya, bagaimana Tuhan menyembuhkan kita, ya dengan prinsip, dengan dalam hal yang sama ini kita juga bawa lagi kepada Tuhan. Ya kan? Kita bawa lagi kepada Tuhan. Kalau saya itu mungkin kita ingat lagu ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Nah itu ya, ingat kembali gitu loh, masa-masa kita dipulihkan, kita disembuhkan, bagaimana prosesnya kita alami pemulihan dan kesembuhan yang dari kasih Tuhan itu, kita ingat kembali. Dan seharusnya kalau dulu sudah sembuh, sekarang melihat lagi, selain kita mengingat kembali kasih Tuhan, harusnya kita sudah bisa jadi orang yang bantu. Kalau melihat kan berarti orang lain yang mengalami nih, ya kan? Melihat lagi itu kan berarti orang lain mengalami. Berarti kita yang sudah disembuhkan, kita yang sudah dipulihkan, harusnya hari ini kalau kita lihat orang lain mengalaminya, kita justru bisa jadi rekan sekerja Tuhan ya, untuk menolong orang tersebut bertemu dengan kasih Tuhan, bertemu dengan kebenaran ya yang memulihkan itu ya Ibu. Dan kalau sudah sembuh berarti sudah ngampuni, Bu. Iya, benar. Gitu ya, kalau sudah sembuh sudah ngampuni. Mengampuni bukan berarti melupakan, tetapi mengampuni itu adalah dengan kasih Tuhan, kesadaran akan kasih Tuhan yang besar atas hidup kita. Dengan kasih Tuhan itu kita mengampuni orang lain. Karena kalau kita butuh diampuni, orang lain juga butuh diampuni. Oke, Ya. Bu Lauren pernah punya pengalaman nggak sih Bu merdeka masa lalu gitu? Ya. Banyak sekali mestinya ya. Karena kita dulu kan banyak terjajah ya. Contohnya begini, ketika kita berkomunitas, ada gesekan gitu mungkin. kita ini selalu melihat suara mayoritas. Meskipun kita tahu bahwa itu tidak benar, salah. Tetapi karena mayoritas mengatakan hal ini betul, kalau kita tidak ikuti itu, kita ini jadi terintimidasi. Sungkan. Nanti ya aku sungkan, nanti apa kata mereka ya, kok rasanya aku gini. Jadi artinya kita ini berarti gak merdeka. Kita ini masih ngikuti, meskipun hati kecil ini tahu ini salah, tetapi kita tidak kuasa menolak. Yaitu kita dijajah kan. Kita tidak kuasa menolak, tetapi ada satu tekanan, ya apa ya ini gini, kayak apa ya,
akhirnya kita ngikuti. Ya kita mengikuti apa kata penjajah yang kita tahu bahwa itu salah. Kemudian contoh lagi, ketika dalam satu perkumpulan itu, komunitas juga, diadakan mungkin ada kegiatan sosial. Ada banyak orang karena ingin dipandang, punya motivasi lain, ya. Pencitraan. Dia bisa memberikan sesuatu yang lebih. Nah, yang lain-lain ini kemungkinan mau tidak memberi dalam kondisi kayak apa, terpaksa memberi. Karena nanti apa katanya ya, nanti ini. Jadi banyak hal ketika kita ini tidak merdeka, kita ini bisa melakukan sesuatu dengan motivasi yang salah. Jadi sebetulnya ini satu kerugian ya, karena Tuhan tuh melihat hati, sama-sama melakukannya. Tetapi kalau motivasinya tidak betul, bukan membawa kita ini menjadi melibatkan Tuhan, kita memberikan persembahan yang baik buat Tuhan, meskipun sama melakukannya, tetapi justru membawa kita ini menjadi pribadi yang tertekan. Setelah itu kan kita pasti menyesal karena tidak melakukan dengan hatinya Tuhan. Yang harusnya kita damai sejahtera setelah melakukan, tapi justru setelah itu ya apa ya ini menjadi sesuatu tekanan. Jadi ini makanya kenapa satu pengetahuan kebenaran firman Tuhan itu mesti ada, sehingga itu betul-betul memerdekakan kita. Jadi membuat kita ini ketika melakukan sesuatu hal itu tetap rasakan damai sejahtera, meskipun pendapat banyak orang itu mereka boleh mengatakan yang salahkah, mereka boleh memandang ada satu resiko, mereka memandang sebelah mata saat itu bagaimanapun juga, tetapi diri kita sendiri ini tetap damai sejahtera. Ya ini yang bisa maksudnya yang membuat kita ini merasa bahwa merdeka itu enak, merdeka di dalam kebenaran itu enak. Jadi bukan kata orang, bukan pendapat banyak orang, bukan tekanan ketika orang lain ingin menekan kita, ketika orang lain ingin mengintimidasi kita, ketika orang lain itu memaksakan kehendaknya untuk kepentingannya. Kan banyak kan saat ini orang punya kepentingan itu, dia bisa dengan berbagai macam alasan, dalih, dengan berbagai macam pujian, dengan pujian-pujian, dengan bagaimanapun juga, kita tetap bisa memilih sesuatu tanpa takut resiko, dan itu tetap menghasilkan satu damai sejahtera buat kita. Mungkin Bu Leren bisa jelasin bedanya damai sejahtera sama lega. Beda loh. Oh ya. Kalau damai sejahtera itu akan kita rasakan ketika kita tahu bahwa itu satu kebenaran yang kita lakukan. Kalau lega itu adalah keinginan hati kita, ketika keinginan kita ini terpenuhi, wah lega aku. Meskipun itu nggak benar. Ya, nggak benar. Tapi kita terpuaskan secara daging, itu terpuaskan. Waduh, sudah lega. Emosi sudah dikeluarkan, lega. Bukan damai sejahtera loh itu, ya kan? Padahal kita menembak. Oke, satu pertanyaan nih Bu, terakhir Bu. Shalom Bu, saya Ibu S di Mojokerto. Saya mau bertanya, apakah dosa yang dilakukan orang tua itu bisa turun kepada anak? Contohnya pasangan suami istri yang melakukan MBA, married by accident, habis itu anaknya lahir, dan apakah itu akan terjadi pada anaknya? Bagaimana menurut Bu Christine? Ya, mungkin begini ya, saya bisa contohkan ya. Kalau ilustrasikan gini, kalau kita tahu bahwa orang tua kita ada diabetes gitu ya, diabetes gitu ya. Sudah, kita kemudian boleh. Kita terima telepon dulu ya. Oke deh. Shalom. Halo. Sebentar. Shalom. Ibu, Bapak, mohon maaf kalau bisa suaranya didengar lewat radio ya, Ibu ya. Saya coba matikan lagi ya. Oke. Silakan Ibu Kristen. Iya, oke ya. Misalkan kita tahu orang tua kita ada diabetes, terus kita sadar nih ya, waduh kalau orang tua diabetes begini, saya mesti jaga makan toh, ya mengubah gitu ya, mengubah pola makan.
supaya saya tidak memiliki kelemahan tubuh yang sama dengan orang tua saya, tidak punya diabetes gitu ya. Dengan mengubah pola makan, maka ya pastinya penyakit itu, diabetes itu juga nggak akan terkena ke kita gitu ya, nggak akan menurun ke kita gitu. Karena apa? Karena kita menyadari itu dan mengubah pola makan. Nah, menyadari dan mengubah pola makan ini yang dinamakan pertobatan gitu ya. Kalau kita sudah, bagaimanapun masa lalu kita dilahirkan dengan cara apapun gitu ya, tapi kalau kita sudah menyadari kebenaran, kita sudah tahu firman Tuhan, kita sudah hidup dalam pertobatan, ya pasti terputus ya. Pasti terputus, nggak mungkin itu akan berlanjut kepada kita. Karena apa? Kalau kita sudah melakukan kebenaran, kan pasti kita itu sedang menjaga hidup kita untuk tidak pergaulan bebas ya, tidak masuk dalam pergaulan yang bebas. Kalau kita menghidupi kebenaran, kita jaga hidup kita dengan kebenaran, ya hidup kita ini makin punya pola pikir yang tidak sama dengan orang tua kita pada saat mengalami yang namanya MBA itu, Married by Accident itu. Ya, yang terpenting juga saya ingin yang mungkin mengalami MBA ini jangan berpikir bahwa ya yang penting anaknya sudah saya lahirkan, kemudian sudah menikah, urusan beres. Enggak ya. Jadi tetap harus datang kepada Tuhan, harus menyadari kesalahannya, dosanya, kemudian mengambil langkah pertobatan, benar-benar mengambil langkah pertobatan, dan juga menyerahkan anak ini kembali ke dalam kasih Tuhan dan rencana Tuhan. Ya, itu penting sekali gitu ya, karena saya banyak melayani masalah rumah tangga. Kalau ditarik mundur itu, dicari benang merahnya. Ada itu ya, banyak ada garisnya ya. Ada jadi gini, latar belakangnya Bang. Perselingkuhan ya, terus perceraian. Nah, itu banyak sekali diakibatkan karena ya masa lalu yang married by accident tapi tidak pernah diselesaikan gitu. Sehingga menjalani pernikahan penuh kecurigaan. Kalau bisa sama aku, masa dia tidak bisa sama yang lain gitu. Jadi saling mencurigai, dan kalau itu tidak disadari kan itu ya, tidak disadari, maka sedikit aja ada masalah, ujung-ujungnya mencari yang lain ya, perselingkuhan dan kemudian perceraian. Nah, yang pastinya itu makan korban. Siapa korbannya? Ya anak kita itu yang pertama ya. Dan makanya kalau konseling pranikah dengan saya utamakan yang itu. Jadi saya perjelas di sisi itu, kalau memang pernah melakukan hubungan seks sebelum menikah gitu ya. Dua hal yang harus dipahami. Yang pertama, menyadari bahwa itu salah dan bertobat. Dan yang kedua, itu tidak harus diselesaikan dengan pernikahan gitu. Tapi harus diselesaikan dengan Tuhan, itu iya. Jadi, karena saya sudah rusak dengan si A, ini berarti saya harus menikah dengan si A. Siapa yang mengharuskan gitu ya? Karena banyak sekali yang setelah pulih, setelah menyelesaikan dosanya dengan Tuhan, pikirannya tambah terbuka gitu. Yang akhirnya setelah pikirannya terbuka, ternyata dia tidak bisa, jadi dia bisa melihat lebih clear gitu ya, bisa melihat lebih jernih bahwa bukan ini yang baik, yang menjadi calon pasangan hidup saya gitu. Akhirnya putus begitu. Tapi kan secara pribadi pemulihan diri kan sudah diselesaikan dengan Tuhan. Jadi jangan sampai kita itu salah ambil keputusan menikah. Artinya ambil keputusan menikah karena alasan yang salah gitu loh.
Sedangkan ketika itu sudah diselesaikan dengan Tuhan, Tuhan sudah perbaharui kita, Tuhan sudah pulihkan kita, berharga diri kita sudah dipulihkan. Loh, ya harusnya ke depannya kita harus lebih smart toh di dalam memilih pasangan hidup gitu loh. Jadi ya ada juga yang tetap dia merasa bahwa ya saya akan melanjutkan ke jenjang pernikahan. Ya silakan, yang penting mengambil keputusan menikah itu bukan karena masa lalu yang kelam, bukan karena kemarin tuh sudah berbuat kesalahan terus harus bayarnya dengan menikah tanpa kita mempertimbangkan lagi gitu loh, apakah pasangan kita ini menghormati Tuhan atau enggak gitu kan, apakah pasangan kita ini sungguh-sungguh bertobat atau enggak gitu. Nah, akhirnya ya pernikahannya tidak bisa sejalan dengan firman. Karena apa? Karena menikahnya karena alasan yang salah. Gitu. Ya itu ya yang mungkin saya bisa sharingkan. Jadi masih ada masa depan untuk yang sudah pernah berhubungan seksual sebelum menikah. Ada masa depan dengan cara pertobatan. Nggak ada cara lain ya dengan pertobatan gitu ya. Oke. Baik, Bu Kusip sudah mendekati pukul 11 ya. Oke. Ya. Ada mau tambahkan Bu Laura? Sudah cukup. Sudah? Oke. Ya, kesimpulannya adalah gini. Jadilah orang yang merdeka secara benar. Yang artinya merdeka itu dengan cara tadi tetap mempertahankan kemerdekaan ini dengan tetap melakukan kebenaran firman Tuhan, sebab hanya kebenaran ini loh yang bisa membuat kita itu tetap benar-benar merdeka gitu ya. Jangan salah gunakan kemerdekaan ini. Kita yang sudah dimerdekakan jangan mengambil peran menjadi penjajah, supaya kita benar-benar merdeka. Dan sementara nanti kita berdoa, sebelum kita tutup dalam doa, kita mau renungkan sama-sama. Mungkin kalau ada kekecewaan, ada kepahitan, ada ya kemarahan, mungkin juga ada kebencian, benih-benih kebencian di dalam hati kita karena seseorang yang tidak bisa memenuhi keinginan kita. Mari kita mau memerdekakan diri, memerdekakan hati kita dengan cara melepaskan pengampunan. Karena ketika kita masih simpan kecewa itu, kita masih simpan rasa tidak puas itu, kita simpan kepahitan, kemarahan, kebencian itu, berarti kita bukan orang yang benar-benar merdeka. Kita sedang terbelenggu, kita sedang terpenjara. Firman Tuhan tadi mengatakan, tidak pernah sia-sia, biarlah tidak pernah sia-sia kematian Yesus di atas kayu salib yang memerdekakan kita itu. Jadilah dan hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka. Amen. Karena Kristus sudah memerdekakan engkau. Jangan biarkan standarmu sendiri itu membuat engkau terbelenggu lagi. Jangan membuat dosa yang kau simpan, yang kau lakukan terus-menerus karena engkau dapat keuntungan darinya, dari dosa itu, membuat engkau terjajah lagi. Jangan juga ambisi, angan-angan yang kau paksakan itu membuat engkau diperhamba lagi. Jangan izinkan ego, hawa nafsu itu mengendalikan kita lagi. Kita orang merdeka. Yes, kita bisa berbuat apa saja karena kita orang merdeka. Berarti kita juga bisa menolak untuk melakukan dosa. Itu kebebasan juga yang kita terima. Pakai itu supaya kita benar-benar menjadi pribadi yang sungguh-sungguh merdeka. Bapa, kami bawa seluruh kehidupan kami pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang menyelidiki hati dan hidup kami. Kau menyelidiki pikiran kami, Tuhan. Kalau ada hal-hal yang masih membelenggu kami, menjajah kami, masih memenjarakan kami minta kasih-Mu boleh mengalir saat ini, kuasa-Mu Tuhan.
Kuasa yang memerdekakan itu boleh memerdekakan setiap kami, kekasih-kekasih Tuhan yang belajar bersama-sama pagi hari ini. Dan kami sangat percaya kuasa Tuhan itu lebih kuat, lebih berkuasa dari segala kuasa dalam bentuk apapun yang ada di muka bumi ini. Bahkan kuasa Allah, kasih Tuhan itu lebih berkuasa, lebih kuat daripada maut. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Proses pemerdekaan itu terus berjalan oleh kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami masing-masing. Dan kebenaran yang kami terima hari ini biarlah menyadarkan kami bahwa kami sungguh-sungguh sudah dimerdekakan. Kami adalah orang-orang merdeka. Kami yang harus mempertahankan kemerdekaan dengan penuh rasa tanggung jawab, menghidupi kebenaran ini Tuhan dengan pemikiran yang dewasa bahwa kami merdeka, termasuk merdeka untuk melakukan apa yang benar. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Roh Kudus, Engkau yang mampu menjelaskan lebih lagi dari apa yang hamba bisa sampaikan, dan kami semua mendapat berkat yang sama dari kebenaran firman-Mu. Terus merdekakan kami, terus pulihkan kami ya Tuhan. Roh Kudus, terus beri kami understanding, insight yang ilahi yang datangnya dari Engkau, hikmat-hikmat yang baru, sehingga dalam hidup kami sehari-hari kami bisa meresponinya dengan cara merdeka yang benar. Terpuji nama-Mu. Kami berdoa untuk Radio Sangkakala. Terima kasih untuk Radio Sangkakala yang Kau pakai untuk boleh memerdekakan kami semua, memulihkan kami, menyembuhkan kami, bahkan membuat kami mengerti mana benar mana salah. Terpuji nama-Mu ya Bapak. Pakai terus Radio Sangkakala, dan apapun yang dibutuhkan, mulai dari operasional, tim operasional, maupun mulai dari pemilik radio ini Tuhan, pemimpin dalam radio ini, dan juga sampai hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan Radio Sangkakala. Tidak ada yang terlewatkan, semuanya ada dalam perhatian Tuhan. Amen. Ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Itu yang kami percayai Tuhan. Dan mulai hari ini kami kembali serahkan Radio Sangkakala ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah nama Tuhan makin dihormati, makin dicintai, makin dilayani dengan benar, dan Tuhan disenangkan. Amen. Tuhan dihormati. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat waktu yang luar biasa ini. Amin. Amin. Baik. Terima kasih Bu Christine dan juga Bu Lauren. Tuhan berkati. Oke, kita closing, kita berdekat 3 kali ya. Oke. Baik, kasih Tuhan, tentu sudah kebersamaan kita di program Family Magazine edisi hari ini, Rabu 19 Agustus 2020. Saatnya Debbie DVK pamit undur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Merdeka, merdeka, merdeka.